Oke, kali ini saya memakai motor Yamaha WR155 standar, masuk di balap kelas profesional. Ini pengalaman pertama ya guys, saya pegang WR155 langsung buat balap. Sama sekali suspensinya nggak disesuaikan sama berat badanku. Oke, pokoknya gaspol. Oke, sekilas tentang Yamaha Enduro Challenge seri pertama di Yogyakarta. Yes, gaspol. Pokoknya ini saya mewakili Yamaha BRM di kelas profesional. Gue antar poin gaspol. Ini motor yang saya pakai ini standar, cuman ganti stang aja ini. Gaspol pokoknya. Terus ini ada road marshal di tengah jalur menyuruh kita untuk turun. Ini pembalap-pembalap yang kelas pro sama advance mungkin lewat sini. Oke. Nah, ini sempat mati sendiri mesinnya, tapi tetap bisa langsung dikondisikan untuk gas lagi. Dan dua, satu lagi. Oke, langsung gaspol lagi. Oke. Nah, ini perempatan sangat fatal sekali, tidak ada marshal, tidak ada yang jaga, sangat membahayakan pembalap. Nanti kalau kecelakaan gimana? Gila, udah disalip sama Junjun Edan. Oke guys, dan ternyata dari kelas hobi sampai profesional itu jalurnya kurang jelas, marshalnya tidak banyak. Kemudian polis line juga kurang, jadi kelas profesional yang saya jalani pun ada masalah. Sesuai dengan tanda dan arahan marshal, itu aja. Betul. Saya sesuai tanda yang polis line dan arahan marshal. Oke, sekarang saya tanya. Oke. Aku kaitannya dengan time. Time atas sama ini nomornya berapa? Ada selisih lebih dari 10 menit atau enggak? Atau berapa? Oke. Selisih dari Mas Aji sama Mas Diko itu kurang dari 1 menit. Podo. Oke. Ini real. Kalau dia nyalang jalur dan jebaknya pasti lebih dari 5 menit atau 4 menit. Oke, ya. Oke. Jadi poin masalahnya adalah jalur itu ada yang tidak ditutup seperti perempatan tadi. Nah, perempatan tadi itu kan kebuka semua, kanan kiri lurus belakang itu kan kebuka semua, dan itu membahayakan pembalap. Sekali lagi itu membahayakan pembalap karena penduduk atau orang lain itu bisa mengakses jalan tersebut. Jadi salah satunya adalah itu, dan masih banyak di dalam jalur itu ada jalan cabang juga tidak ditutup. Kemudian ada beberapa akses jalan-jalan penduduk tidak ditutup. Harusnya menutup itu bukan dengan polis line. Polis line itu sangat minimum sekali. Kalau menurut saya dan pengalaman saya itu jalur-jalur penduduk itu harusnya ditutup total. Apalagi ini event besar. Nah, jadi harus barikade. Jadi harus pakai barikade. Jalan-jalan akses jalan besar atau jalan umum itu harus dibarikade. Jangan pakai polis line. Polis line itu bisa ditetel warga, bisa copot warga dan sebagainya. Apalagi tidak ada panitia atau road marshal di setiap gang, setiap jalan cabang dan setiap perempatan yang bisa diakses oleh pembalap, dan pembalap hanya istilahnya apa ya, mengikuti polis line. Nah, polis line dan road marshal. Jadi ini pengalaman untuk teman-teman semuanya, untuk kita semua itu saudara, teman, sahabat semua saya kira. Jadi kita harus sportif. Ini bukan kesalahan pembalapnya, tapi memang jalannya itu tidak begitu jelas. Jadi banyak yang rancu, dari kelas hobi, komunitas, dari kelas advance pun sama. Kemudian dari kelas yang saya jalani, kelas profesional juga sama. Nah, di sini pada waktu press conference saya mengungkap untuk pengalaman saya pribadi itu untuk balapan di era sekarang ini biasanya saya dikasih sama panitia itu GPS map. Nah, jadi era sekarang itu GPS map, jadi nggak bisa ngawur.
dan kalau salah jalur itu kelihatan gitu loh, di map itu kelihatan, dan sebagai pembalap tidak ada yang bakal tidak menaati map atau jalur, baik itu police line, baik itu road marshal. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi bagaimana kita tahu, pembalap tahu jalur mana yang digunakan, istilahnya kan seperti itu. Nah, terlebih lagi di situ tidak ada siapa-siapa, panitia tidak ada. Kita mau jalan, misalnya ada perempatan, itu kanan kiri lurus itu kita juga nggak tahu, nah, dan sebagainya. Tapi kalau pakai GPS map itu sudah jelas. Jadi pembalap itu diberikan fasilitas jalur yang kita baca itu sudah enak. Jadi kita nggak perlu mengikuti police line, mengikuti road marshal, bahkan di jalur pun tidak ada road marshal pun tidak masalah gitu loh. Nah, istilahnya seperti itu. Road marshal itu hanya untuk mengamankan atau blocking ketika ada pembalap lewat. Jadi kayak jalan besar, perempatan, jalan umum itu wajib ada road marshalnya, karena bagaimana nanti kalau terjadi kecelakaan, menabrak warga dan sebagainya, itu kan sering terjadi seperti ini. Selamat sore. Kebetulan saya sudah 22 tahun tidak balap, dan saya dipercayai oleh teman-teman Yamaha BRM untuk meramaikan di kelas pro. Jujur saja mereka ini idola saya, karena dari usia mereka separuh saya. Jadi untuk sebenarnya untuk jalur sangat menyenangkan, cuman saya pribadi sangat kesulitan sekali karena napas tua. Jadi saya benar-benar kehabisan napas sampai tangan keras semua melawan teman-teman yang masih muda-muda belia. Sangat-sangat susah dan sangat-sangat keteteran untuk saya pribadi. Nah, istilahnya seperti itu. Jadi ini pada waktu press conference saya istilahnya memberi masukan kepada panitia untuk lain kali menggunakan GPS track. Jadi itu kan offline juga. Jadi sangat enak sekali. Jadi kita tinggal mengikuti saja pembalap-pembalap ini. Nah, untuk road marshal bisa ditempatkan di beberapa titik seperti perempatan, perkampungan, jalan cabang, kemudian ya pokoknya ya akses-akses yang bisa diakses orang lain selain pembalap. Jadi road marshal itu gunanya untuk blocking. Jadi jangan ada yang melintas kecuali pembalap. Nah, kalau pembalap sudah habis, acara sudah selesai, bisa untuk jalan akses warga kembali. Istilahnya dibuka lagi untuk umum gitulah. Ya, ini teman-teman media dan panitia tanya dari sekian checkpoint yang dipakai cuma 2, menurut teman-teman gimana gitu. Ini yang jawab si Junjun. Kemudian dari kejadian jalur yang tidak jelas, kemudian macam-macam lah kendalanya. Pada akhirnya kalau tidak salah infonya adalah dari beberapa checkpoint yang dipakai cuma 2 checkpoint atau berapa gitu untuk mengambil juara 1, 2, 3, 4, 5-nya. Jadi yang dipakai hanya 2 checkpoint. Mungkin saya tambahin, mungkin teman-teman untuk koordinasi jalur, mungkin kalau masukan dari saya itu yang pertama, pengalaman saya main di rally, karena biasanya saya main pakai mapping. Jadi semuanya GPS itu semuanya pasti tidak, katanya tadi ada yang beberapa kelas yang kebrusuk atau tersesat atau kebelandang dan sebagainya. Menurut saya mungkin lain waktu, masukan saja dari saya, pengalaman saya pakai GPS, jadi lebih fair, tidak ada road marshal dan tidak banyak sampah di jalur, istilahnya di alam. Jadi tidak perlu ada sampah plastik dan sebagainya begitu dari saya.
Sebenarnya nggak sulit. Kebetulan kan saya sendiri, Mas Ucu juga sendirian berarti ya, sendiri ya. Kita di istilahnya dari Marshal itu sudah kibarin bendera. Dikira saya malah nggak ngira pelan, malah justru gas gitu, tak gas. Habis itu tahu-tahu ada teman mungkin dari lingkungan keluar pengen memberhentiin, tapi udah terlanjur pol. Dan lupa kalau ngerem mungkin saya bisa malah jatuh, mungkinan gitu. Mungkin untuk koordinasi teman-teman panitia aja yang mungkin kalau pakai GPS mungkin saya kira aman lah. Jadi mungkin zona-zona yang memang dilarang atau memang perkebunan, atau mungkin tadi saya lihat samping kanan kiri mungkin ada kandang ayam yang mungkin bisa membuat si ayamnya stres mungkin. Jadi dan alhamdulillah solusinya sudah terbaik karena kita semua saudara dan bisa dikatakan apa ya istilahnya Jadi muncul solusi yang baik untuk semuanya. Oke, begitu kira-kira cuplikan sederhana apa yang terjadi, kendala, kemudian solusi yang terbaik, istilahnya seperti itu. Jadi yang paling penting adalah kita menjadi diri sendiri dan menceritakan atau apa ya, sesuai prinsip kita, sesuai apa yang terjadi di lapangan ketika. Makanya tadi saya jawab, kita menceritakan ya, kita mengikuti jalur. Kita nggak tahu jalurnya yang dipakai yang mana, dan kita nggak ada yang hafal. Kita juga bukan orang situ, bukan orang Merapi Timur. Saya juga walaupun orang Jogja juga nggak hafal jalurnya. Apalagi kan seharusnya jalur itu menjadi secret, istilahnya menjadi sebuah rahasia panitia kepada peserta pembalap ya. Jadi antara hobi, kemudian komunitas, kemudian advance. Komunitas saja ada dua ya, komunitas A, komunitas B, kemudian ada advance tadi, kemudian ada yang kelas pro. Nah ini kan para pembalap-pembalap ini kan nggak tahu istilahnya yang dipakai jalurnya yang mana untuk kelas hobi, kemudian yang ditutup yang mana dan sebagainya, itu kan nggak tahu. Jadi kita menceritakan apa adanya gitu. Jadi memang ada beberapa titik yang itu tadi seperti perempatan, kemudian ini perempatan banyak loh. Ini ada yang perempatan yang bisa diakses warga, ada perempatan yang di dalam jalur, istilahnya seperti itu. Nggak ada yang penutupan jalur, itu nggak ada. Jadi sempat bingung juga gitu. Ada jalan cabang, yang satu lewat sungai, yang satu lewat atasnya, itu nggak ada tandanya juga. Jadi memang agak rancu kemarin gitu. Jadi makanya saya mengusulkan lain waktu kalau ada event semuanya lah, buat event semuanya, jika memakai tulip istilahnya saya bilangnya tulip ya. Tulip itu yang jelas. Jadi mana yang ditutup, mana yang harus belok kiri, dan mana yang harus belok kanan. Dan jangan, pengalaman satu, jangan pakai tanda pilok di aspal. Nah itu sangat berbahaya dan istilahnya apa ya, merugikan pembalap ya, karena kalau di pilot itu kita nggak bisa lihat jauh. Jadi dari jauh itu kita sudah harus bisa melihat tandanya itu belok kanan, kiri, atau lurus. Jadi saya sendiri pribadi kalau membuat tulip ini, mungkin masukan aja, pengalaman, sharing pengalaman, itu tulip itu wajib bisa dilihat oleh semua pengendara, semua pembalap, semua offroader, dan tingginya harus ketika sama dengan dia posisi duduk di atas motor. Jadi dia 10 meter itu dia sudah bisa lihat gitu, mau belok kanan, belok kiri dengan posisi dia duduk. Kalau di bawah, sementara offroader itu, pembalap itu lihatnya lurus ke depan, jadi ke jalurnya. Oke, sekian video cuplikan Yamaha Enduro Challenge seri pertama di Yogyakarta. Semoga event berikutnya sudah pakai GPS, sudah tidak ada kesalahan-kesalahan soal jalur, kemudian tidak ada problem dan kendala-kendala. Moga-moga di event selanjutnya lancar tanpa kendala. Oke,
dan semoga saya dapat izin dari istri untuk ikut kembali.